Kasih sekali lagi, terima kasih sekali lagi untuk kesempatan yang diberikan. Ada sebuah kata pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Karena itu saya ingin memperkenalkan sedikit tentang saya dan keluarga. Saya sudah menikah, suami saya Yosef Lim, tapi kami belum dikarunia anak. Kami sudah menikah hampir 16 tahun, tahun depan 15 tahun tahun ini ya. Tapi Tuhan mempercayakan saya jauh lebih banyak anaknya daripada anak-anak saudara. Karena saya sudah melayani di sekolah minggu dari tahun 98. Jadi itu waktu yang sudah cukup lama sekali. Jadi saya sudah punya banyak sekali anak-anak yang sudah menikah. Bahkan saya boleh dibilang pembina rohani yang sudah punya cucu ya. Saya alumni Saat sama seperti Contoh Robin. Saya melayani di GKI Citra Garden sebagai gembala wilayah, pembina bidang persekutuan, dan juga pembina komisi anak. Saya sebenarnya juga pembina komisi wanita, tapi karena ada hamba Tuhan yang akan baru masuk, jadi bulan September, pelayanan saya sebagai pembina komisi wanita akan selesai. Baik, kita akan masuk ke dalam doa. Kita akan membahas satu tema yang sangat-sangat menarik sekali yang diberikan kepada saya ya. Mari kita mohon pertolongan daripada Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami sungguh mengucap syukur dan berterima kasih untuk kesempatan yang indah yang Tuhan berikan kepada setiap kami, sebagai orang tua, sebagai guru, entah itu kami melayani di sekolah maupun melayani di sekolah minggu. Kami memohon supaya Tuhan sendiri akan kembali mengingatkan kami, menyadarkan kami, bagaimana pentingnya kami benar-benar memperhatikan kehidupan rohani anak-anak yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami. Karena itu kami serahkan waktu yang ada di depan kami ini, Tuhan pakai hamba-Mu dengan segala keterbatasan dan juga setiap kami untuk juga boleh saling menjadi berkat satu dengan yang lainnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mohon pertolongan-Mu. Amin. Baik saudara-saudara, saya ingin men-sharingkan tentang hal ini karena memang ini adalah hal yang sangat penting sekali untuk kita semua memperhatikannya ya. Baik kita sebagai orang tua yang dipercayakan Tuhan anak, ataupun kita juga yang dipanggil sebagai para guru di sekolah minggu ataupun guru-guru di sekolah. Baik saudara, saya akan mengawali satu kisah yang terjadi dalam kehidupan Adolf Hitler yang saya yakin sekali Bapak Ibu pasti tahu dia gitu ya. Dia ini lahir pada tanggal 20 April tahun 1889 di sebuah kota kecil ya di Austria. Nah, semasa kecilnya ini Hitler ini adalah seorang yang sebenarnya boleh dikatakan sangat menyedihkan hidupnya di waktu masa kecilnya karena dia seringkali mendapatkan perlakuan yang sangat kasar dari siapa? Dari papanya gitu ya. Nah, relasi Hitler ya dengan ayahnya itu sangat buruk sekali ya karena ayahnya membenci dia karena menganggap bahwa Hitler ini punya satu perilaku yang sangat aneh, yaitu dia itu orang atau seorang anak yang sulit sekali bergaul dengan orang lain ya. Dia selalu menarik diri dari orang lain gitu ya, dari teman-temannya. Boleh dikatakan dia sebagai seorang anak yang bertumbuh jadi antisosial ya. Nah, karena perlakuan ayahnya ini sehingga Hitler betul-betul sangat membenci ayahnya pada waktu itu. Banyak sekali sakit hati, banyak sekali kepahitan yang disimpan di dalam hatinya ya. Namun dalam keadaan seperti ini ibunya atau mamanya itu sangat memperhatikan sekali dan sangat menyayangi Hitler ya pada saat itu. Jadi bersyukur banget masih tetap ada seorang ibu, seorang mama yang tetap mengasihi Hitler pada waktu itu. Nah, saudara-saudara, pada usia 18 tahun, Hitler ini mengalami satu pergumulan berat dalam hidupnya karena ibunya itu meninggal dunia. Jadi satu-satunya orang yang begitu mengasihi dia dan yang begitu dicintainya itu meninggal dunia gitu ya. Dan ayamnya pun juga akhirnya sudah meninggal. Dan ini bukan hal yang mudah untuk dijalani oleh seorang yang bernama Hitler pada waktu itu. Sekalipun memang usianya sudah 18 tahun, sudah cukup dewasa, namun karena masa kecil yang diliputi dengan begitu banyak sekali kebencian, abusement dari ayahnya, itu memberikan satu andil yang besar dalam kehidupan Hitler, yang akhirnya membentuk kehidupan Hitler itu menjadi seorang pribadi yang secara mental, kejiwaan itu betul-betul tidak sehat gitu ya, tidak baik, tidak ada keseimbangan kehidupan rohani, kehidupan mental psikologi yang baik terhadap Hitler, dan sehingga akhirnya Hitler ini menjadi orang yang sangat dingin. Dia sampai kita lihat di dalam
kehidupannya menjadi pemimpin di Jerman, dia sampai tega membantai orang-orang Yahudi pada masa itu. Nah, saudara, dari kisah Hitler ini kita bisa melihat ya betapa pentingnya dan begitu berpengaruhnya relasi orang tua gitu ya dengan anak sejak masa kecilnya ya. Ini akan menjadi penentu bagaimana anak ini dapat bertumbuh baik secara mental dan juga secara spiritual. Itu sangat penting sekali ya. Sebab apa? Sebab relasi yang buruk itu pasti akan menghasilkan anak-anak yang memiliki kepribadian yang buruk. Relasi yang baik pasti akan menghasilkan anak-anak yang memiliki kepribadian yang baik. Dalam artian di sini bahwa seorang anak yang punya relasi yang buruk dengan orang tuanya pasti juga akan memiliki satu relasi yang kurang baik atau memiliki satu pemandangan yang keliru terhadap Tuhan ya. Jadi kalau anak itu tidak pernah dipulihkan ya pasti dia akan memiliki satu konsep yang keliru, konsep yang salah tentang Tuhan. Contohnya misalnya kalau dia punya papa yang sering memukul dia, papa yang tidak memberikan kasih sayang yang baik kepada dia, maka pasti memandang Allah atau Tuhan itu sebagai seorang bapa yang juga kerjanya itu hanya akan memberi penghukuman dan penghukuman. Jadi ini sangat akan mempengaruhi bagaimana perkembangan, pertumbuhan anak-anak itu sendiri. Oleh sebab itu sekali lagi relasi yang buruk menghasilkan pribadi anak yang buruk, relasi yang baik akan menghasilkan anak-anak yang memiliki kepribadian yang baik, dan kepribadian di sini sudah termasuk di dalamnya kehidupan rohani anak itu sendiri. Nah, banyak orang kenapa banyak orang tua Kristen yang gagal menjalin relasi yang baik ya? Karena kita tahu bahwa banyak sekali juga kita bisa menemukan di dalam kehidupan kita bergereja ataupun juga mungkin di dalam kehidupan keluarga kita yang mungkin kita adalah keluarga Kristen, kita melihat ada banyak sekali orang tua Kristen yang gagal menjalin relasi yang baik dengan anak-anaknya. Wah, banyak sekali saya temukan di dalam pelayanan saya yang sudah sekian waktu lamanya gitu ya. Saya menemukan banyak sekali orang tua yang sulit sekali mengasihi anak-anaknya. Saya seringkali ada orang tua yang suka bertanya, Lause, gimana ya Lause ya? Saya pusing saya sama anak saya ini. Waktu kecil kok kelihatannya dia mau dengar saya, tapi kenapa setelah remaja dia memberontak? Waktu kecil kok sejak kecil dia sudah tidak suka dengan saya dan sebagainya, berbagai macam ya. Di sini kita melihat bahwa relasi yang buruk antara orang tua dan anak itu bukan hanya terjadi kepada orang-orang yang tidak percaya pada Tuhan, tetapi kenyataan yang kita lihat juga banyak orang tua Kristen yang gagal menjalin relasi yang baik dengan anak-anaknya. Kenapa itu kira-kira? Alasannya yang jelas sekali adalah karena pola didik yang salah atau yang keliru. Nah, ini yang saya lihat gitu ya. Saya mengambil kesimpulan bahwa banyak sekali pola-pola didik yang salah dan keliru di dalam kehidupan keluarga-keluarga Kristen atau di dalam kehidupan orang tua Kristen. Dalam hal ini apa itu? Yaitu kurangnya bahkan hilangnya pendidikan rohani di dalam kehidupan keluarga-keluarga Kristen. Ini yang paling menyedihkan sekali. Banyak sekali orang-orang Kristen yang dipercayakan Tuhan anak, tetapi kurang bahkan tidak mendidik anak-anak mereka secara rohani. Dan ini sangat menyedihkan sekali. Karena apa? Karena banyak orang tua Kristen yang berpikir bahwa pendidikan rohani itu tugasnya dan tanggung jawabnya gereja. Itu yang seringkali kita dengar, bahkan kita mungkin lihat, kita temukan, bahkan mungkin dulu ya, kita juga berpikir, orang tua mah tugasnya itu bekerja, memenuhi kebutuhan jasmani anak, menyediakan uang yang banyak untuk anak bisa sekolah, anak bisa jadi sukses. Itu tugasnya orang tua. Tapi kalau mau tugas rohani itu, pendidikan rohani itu tugasnya gereja atau tugasnya sekolah. Ya, makanya ada orang tua yang kasih masuk anaknya ke sekolah-sekolah Kristen gitu ya, karena berpikir bahwa oh ya udah nanti dia jadi pribadi yang baik gitu kalau dia dididik di sekolah Kristen. Kalau dia dibawa ke sekolah minggu, dia pasti akan menjadi baik ya. Oleh sebab itu akhirnya apa yang terjadi? Ketika anak-anak menunjukkan perilaku yang tidak baik, yang tidak bisa diterima orang tua, tidak jarang kita bisa menemukan ada orang tua akhirnya menyalahkan gereja, bukan? Pasti akan ngomong gini, kamu ini tidak sopan ya sama orang tua ya. Ini yang diajarin di gereja, ini yang diajarin di sekolah minggu. Emang guru kamu di sekolah ngajarin seperti ini?
kok kamu tidak sopan sama orang tua, kok kamu kasar sama orang tua, kok kamu nggak mau nurut. Jadi akhirnya orang tua banyak menyalahkan gereja maupun sekolah Kristen dengan beranggapan bahwa kalau anaknya kurang ajar, berarti gereja yang salah didik, sekolah Kristen yang salah mendidik anak-anak mereka. Itu sebabnya kita harus menyadari bahwa ini adalah satu konsep yang sangat keliru sekali, konsep yang tidak benar gitu ya. Kita harus lihat di sini tripartit pendidikan atau kita melihat seperti piramid gitu ya, bahwa kita harus sadar dulu nih untuk kita bisa benar-benar memiliki satu pemahaman yang benar bahwa membangun kehidupan rohani itu bukan semata-mata harus dikerjakan atau itu tanggung jawab sepenuhnya oleh gereja ataupun sekolah Kristen yang kita percaya gitu ya. Kita harus lihat di sini bahwa tripartit pendidikan itu bahwa orang tua, keluarga itu memiliki peranan yang sangat penting. Itu menjadi pemeran utama di dalam apa? Di dalam memberikan pendidikan secara rohani kepada anak-anak. Harus kita sadari bahwa gereja dan sekolah Kristen itu adalah mitra, ya, rekan kerja, penolong bagi keluarga untuk apa? Untuk sama-sama menolong anak ini bertumbuh. Tetapi kita harus sadari bahwa pertumbuhan rohani itu harus dibentuk sejak dini, mulai dari mana? Mulai dari keluarga, dari papa dan mama. Ini yang harus disadari. Banyak orang Kristen yang terbalik gitu ya. Orang tua posisinya jadi di bawah, ya, family itu di bawah. Yang di atas itu mungkin gereja, kemudian yang berikutnya sekolah, baru keluarga yang paling bawah. Itu sangat-sangat tidak sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan, apa yang Tuhan kehendaki. Kita akan lihat konsep di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab, yang diajarkan kepada setiap kita orang percaya, seperti apakah sebenarnya kita membangun kehidupan rohani anak. Siapa sebenarnya yang memiliki peranan yang paling utama, yang paling penting di dalam membangun spiritualitas atau kehidupan rohani anak. Kita akan sama-sama baca ya, Bapak Ibu dari rumah saja, saya akan bacakan di sini. Bapak Ibu silakan ikut baca gitu ya. Kita akan lihat Ulangan 6 ayat 4 sampai 9 karena ini menjadi dasar yang sangat penting bagi kita untuk kita ketahui bagaimana kita itu harus membangun kehidupan spiritual anak yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita. Di sana firman Tuhan mengatakan begini, dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Nah, ini kita akan lihat nih bagian yang sangat penting sekali yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel pada waktu itu. Nah, saudara-saudara, bagian firman Tuhan yang kita baca tadi itu Tuhan berikan kepada umatnya Israel sebagai satu perintah yang dikenal sebagai Shema, ya. Apa itu Shema? Shema itu memiliki makna atau arti mendengarkan, menaati. Jadi artinya bahwa Shema ini harus diajarkan kepada seluruh anggota keluarga, termasuk kepada siapa? Anak-anak. Ya, jadi bukan hanya kepada orang tua, enggak. Tetapi jelas sekali bahwa ini adalah aturan mainnya Tuhan yang Tuhan berikan kepada setiap keluarga di dalam kehidupan umatnya, bukan hanya kepada bangsa Israel, tetapi juga kepada kita yang percaya kepadanya, bahwa kita harus mengajarkan Shema ini kepada seluruh anggota keluarga kita, termasuk anak-anak. Nah, saudara-saudara, di dalam tradisi orang Yahudi, kata Shema itu disebut sebagai apa? The fundamental truth of Israel religion and the fundamental duty founded upon it. Artinya apa? Itu sebagai suatu patokan atau kebenaran yang menjadi
dasar atau yang sangat mendasar, yang menjadi fondasi bagi keluarga Yahudi yang harus dilaksanakan. Jadi ini adalah sesuatu yang wajib, tidak bisa tidak, mutlak, ya, harus dilakukan di dalam kehidupan orang-orang Yahudi pada waktu itu. Dan dalam bagian ini Musa menyampaikan apa yang harus didengarkan dengan sungguh-sungguh, apa yang harus diingat, apa yang harus dilakukan oleh bangsa Israel. Nah, bangsa Israel sebagai umat Allah pada waktu itu harus terus mengingat bahwa Tuhanlah Allah yang Esa yang telah membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir pada waktu itu. Sehingga itu sebabnya bangsa Israel yang akan masuk ke negeri yang Tuhan janjikan itu tidak boleh lagi berubah setia. Mereka harus setia kepada Tuhan. Mereka harus hanya menyembah kepada Allah, harus mengandalkan Tuhan, menyembah kepada Tuhan yang Esa. Dan itu harus diajarkan kepada seluruh anggota keluarga, terutama anak-anak. Jadi mereka harus tahu betul bahwa mereka telah dibebaskan, telah dilepaskan dari perbudakan yang buat mereka menderita ratusan tahun gitu ya. Dan Tuhan mau supaya mereka sadar betul bahwa yang membebaskan mereka Allah yang hidup. Itu sebabnya seluruh orang Israel termasuk anak-anak harus menyadari akan hal ini, bahwa mereka harus hidup di dalam takut akan Tuhan. Oleh sebab itu yang menjadi skema bagi mereka. Tidak bisa tidak, ini menjadi dasar yang sangat-sangat harus dilakukan dan merupakan perintah penting yang harus dilakukan oleh orang tua. Dan saya percaya sekali bahwa skema ini bukan hanya buat orang-orang Yahudi, tetapi ini juga menjadi sebagai dasar bagi setiap kita. Karena kita ini juga sama, kita diperbudak oleh siapa? Oleh dosa, bukan? Kita dibebaskan dan dilepaskan oleh Allah yang hidup itu, bukan? Dia telah mati, menyelamatkan kita. Dan itu sebabnya, inilah yang menjadi dasar bagi kita untuk kita ajarkan kepada anak-anak bahwa kita punya Tuhan yang telah membebaskan kita dari perbudakan dosa, ikatan dosa, sehingga dengan demikian akan dapat menolong anak-anak itu bertumbuh di dalam kehidupan rohani mereka. Karena itu kita akan lihat ya, supaya kita bisa benar-benar menyadari akan hal ini dari ayat-ayat yang kita sudah baca tadi. Saya bagi ada 3 bagian penting sekali gitu ya. Dan ini harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Yang pertama, kita akan lihat di dalam ayat yang pertama dikatakan apa di sana. Ayat yang kelima. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Menarik sekali loh, di dalam waktu Tuhan memberikan perintah ini di sini ya, justru hal pertama yang Tuhan ingatkan kepada mereka pada waktu itu bahwa kamu itu harus pertama mengasihi Tuhan Allahmu, gitu ya. Ini yang harus pertama yang kau lakukan. Tidak bisa tidak. Ini harus menjadi dasar yang paling utama di dalam kehidupanmu, yaitu bahwa engkau harus mengasihi Tuhan. Ya, tanpa mengasihi Tuhan, maka bagaimana mungkin orang itu bisa melakukan segala sesuatu untuk menyenangkan hati Tuhan. Ya, kalau orang mengasihi dunia, ya pasti dia akan melakukan segala sesuatu apa yang diajarkan oleh dunia ini, bukan? Nah, sama pula, kalau kita mengasihi Allah, maka otomatis di dalam segenap hati kita, segenap pikiran kita, segenap kekuatan kita, apapun juga yang akan kita lakukan, pasti kita akan lakukan dengan berlandaskan kepada siapa? Kepada Allah yang kita kasihi. Makanya firman Tuhan juga katakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah hanya untuk Tuhan dan bukan untuk siapa? Untuk manusia. Tapi kita tidak mungkin bisa melakukan itu kalau kita nggak punya dasar mengasihi Allah. Oleh sebab itu, mengasihi Allah di dalam kehidupan kita itu jadi hal yang paling penting sekali, ya. Sebagai orang tua, kita harus bisa menjadi orang tua yang punya kasih kepada Allah dulu nih. Sebagai guru, entah di sekolah minggu ataupun di sekolah Kristen, di tempat di mana kita mengajar, kita harus punya kasih kepada Allah dulu nih. Kalau kita sendiri tidak punya kasih kepada Allah, tidak mungkin kita bisa melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan atau apa yang menjadi kemauan Tuhan dalam kehidupan kita, terutama dalam hal ini bagaimana kita melihat betapa pentingnya kita membangun spiritualitas kehidupan rohani anak-anak kita. Oleh sebab itu, inilah yang menjadi dasar yang utama. Itu sebabnya sebelum Allah memberikan perintah yang lain, fondasinya dulu nih diberikan. Kasih Tuhanmu dulu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Dengan demikian maka
Apapun yang kamu lakukan, apapun yang akan kamu perbuat itu pasti sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Di dalam keluarga, kalau suami nggak takut akan Tuhan, pasti suami itu gampang banget pukul istri, kata-kata kasar pada istri, gitu ya. Bisa selingkuh, demikian juga istri, kalau nggak mengasihi Tuhan, waduh, pasti juga akan bersikap, berkata-kata yang tidak baik terhadap suaminya. Orang tua nih, kalau nggak cinta Tuhan, pasti juga di dalam pola pendidikannya kepada anak pun juga akan menggunakan cara-cara duniawi. Entah itu dengan cara memukul anak tanpa pikir bahwa itu sangat menyakiti anak, berkata-kata yang kasar sekali kepada anak gitu ya. Saya ingat sekali waktu saya pelayanan di Medan itu ya, di salah satu sekolah. Waktu itu KKR. Pas temanya itu diberikan tentang bagaimana menghormati orang tua. Waduh, saya juga sampai jadi ikut terharu karena waktu mereka saya ajak calling, mereka tuh benar-benar angkat tangan, dan waktu sudah selesai, semua yang angkat tangan, saya ajak untuk kumpul berdoa. Di situ mereka nangis, dan beberapa saya tanya, apa yang membuat kamu betul-betul sampai kamu menangis? Dia bilang, sebenarnya saya itu menyimpan sakit hati. Papa saya itu selalu berkata-kata kasar sama saya. Saya bilang, contohnya apa? Saya dibilang, anjing lah, maaf ya saudara ya, ini perkataan anak itu ya. Saya dikatai babi lah, saya dikatai bodoh lah, gitu ya. Saya tahu ya, mungkin ada banyak orang tua yang berpikir bahwa dengan berkata-kata seperti itu akan membuat anaknya itu jerah mungkin gitu ya, tetapi tanpa berpikir bahwa itu sesuatu yang sangat melukai gitu ya. Ada yang bilang, saya selalu dipukuli papa saya selalu dilempari sama barang gitu loh di rumah. Aduh, saya nggak bisa bayangkan saudara ya, bagaimana anak SD bisa dilempari sama papanya entah dengan kursi atau dengan barang yang ada di depannya saudara. Itu sangat menyedihkan sekali. Kalau saya pun juga menghadapi itu, pasti itu akan membuat saya terluka. Itu semua kenapa bisa terjadi? Karena orang tua itu tidak mengasihi Tuhan, tidak punya dasar yang kuat bahwa sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, dia harus mengasihi Tuhan terlebih dahulu. Itu sebabnya ini menarik sekali bagian ini, supaya inilah yang akan menjadi dasar kita untuk membangun spiritualitas anak kita. Yang kedua, gitu ya, itu ada di dalam ayat 6 sampai 7. Di sana dikatakan apa? Apa yang kuperintahkan kepadamu hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, membicarakannya apabila apa? Apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, apabila engkau bangun. Saudara-saudara, bagian ini berbicara tentang apa? Bagaimana umat Tuhan sebagai orang tua itu bertanggung jawab besar untuk apa? Mengajarkan anak-anak mereka untuk menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, yang mengasihi Tuhan. Saudara perhatikan di sini ya, kata mengajarkan di situ. Mengajarkan di sini bukan berbicara pada suatu masa tertentu atau berbicara ada oknum yang lain yang harus mengajarkan kepada anak-anak tentang firman Tuhan. Akan tetapi jelas sekali bahwa guru yang pertama, guru yang nomor satu, nih perhatikan baik-baik, guru yang pertama, guru yang nomor satu bagi anak-anak dalam mengajarkan tentang mengasihi Tuhan adalah siapa? Orang tua. Perhatikan baik-baik ya. Orang tua. Di dalam ayat ini tidak ada bicara soal oknum yang lain. Tapi jelas sekali, ini perintah kepada siapa? Haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang kepada siapa? Anak-anakmu. Perhatikan ya, bukan dikatakan haruslah engkau mencari guru untuk mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Enggak. Ini jelas sekali bahwa dari awal Tuhan merancangkan bahwa yang utama yang harus mengajarkan tentang mengasihi Allah dan hidup di dalam takut akan Tuhan itu adalah siapa? Orang tua. Orang tua. Kita ingat kembali ya, waktu Tuhan menciptakan alam semesta ini ya. Apa yang pertama kali Tuhan ciptakan dalam hal ini berbicara soal apa sih namanya itu? Yang Tuhan bangun pertama. Orang keluarga bukan? Adam dan Hawa, ya kan? Adam dan Hawa kemudian diberikan anak kan? Artinya ini menjadi satu hal yang paling penting yang harus kita perhatikan bahwa dari awal Tuhan sudah membentuk keluarga
Artinya bahwa yang Tuhan mau melalui keluarga yang Tuhan ciptakan pertama kali ini akan menjadi keluarga yang mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan. Tetapi karena dosa akhirnya menghancurkan semua apa yang Tuhan sudah rancangkan, bukan? Tetapi di dalam karya Kristus, Tuhan Yesus mati bagi kita, itu diperbaharui kembali. Kita yang sudah ada di dalam Kristus, berarti kita menjadi ciptaan baru yang harusnya kembali menghadirkan, ya, apa yang menjadi rancangan Allah mula-mula di dalam keluarga, yaitu untuk mengajarkan anak-anak hidup di dalam takut akan Tuhan. Oleh sebab itu ini menjadi satu perintah bahwa inilah standar dalam mendidik anak. Bahwa kita harus tiap waktu, dimanapun, dalam keadaan apapun, kita harus membicarakan tentang hidup di dalam takut akan Tuhan. Contohnya nih, hal yang simpel. Waktu kita makan, kita main makan-makan aja. Tapi kita tuntut anak kita, kamu harus ini ya, berdoa sebelum makan. Anak-anak kita lihat, ih, papa, mama aja nggak berdoa, aku disuruh berdoa. Ya, kemudian di luar rumah, ya, kita naik mobil, ketemu kendaraan yang menyebalkan kita buka kaca. Apa yang kita keluarkan? Kata-kata binatang. Kita nggak mengajarkan bagaimana kita harus benar-benar menguasai diri, sabar di dalam menghadapi keadaan yang tidak menyenangkan buat kita. Ini loh Tuhan bilang, ini standar kita mendidik anak. Harus berulang-ulang, di mana saja, kapan saja. Di saat kita ada dengan anak-anak kita harus terus dan terus menyisipkan pengajaran-pengajaran firman Tuhan. Saya ingat sekali waktu saya masih kecil ya, saya bersyukur saya dilahirkan dari keluarga Kristen dari kecil. Dan papa mama saya benar-benar dari kecil itu sudah mengajarkan bagaimana saya itu harus hidup di dalam takut akan Tuhan. Waktu makan, mereka suka menceritakan tentang cerita Alkitab, ya. Terus kemudian kalau kami nakal, papa mama saya itu tidak pukul loh, tapi mereka biasanya, saya ingat sekali itu, kalau kami salah, kami dikumpulin di ruangan TV. Setelah itu TV dimatikan, terus kami sudah tahu nih, saya anak yang pertama, saya sudah tahu, aduh pasti ini ada yang bikin salah nih, makanya papa panggil di ruangan TV, kemudian TV dimatikan. Dan di situ papa saya akan kasih tahu, kalian tahu kenapa papa sekarang panggil kalian. Nah, baru dijelaskan apa yang jadi salah. Kemudian papa akan bilang, Alkitab itu bilang begini, 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 begini. Nah, di situ saya melihat bahwa papa saya sudah mengajarkan hal yang seperti apa yang Tuhan mau di dalam dia mendidik kami gitu ya. Ada standar yang memang sudah dia lakukan terhadap kami gitu, anak-anaknya sejak kecil gitu ya. Dan ini juga harus menjadi standar kita, dan ini adalah standar yang Tuhan berikan bagi kita di dalam kita mendidik anak-anak kita supaya mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Jadi tidak boleh tidak, saudara ya. Jadi saudara lihat dengan baik bahwa ini adalah standar di dalam kita mendidik anak-anak supaya mereka bertumbuh di dalam kehidupan rohani mereka. Berikutnya yang ini nih saya tambahkan lagi, kata mengajarkan di dalam bahasa Ibrani-nya itu sanan gitu ya. Berarti menajamkan, meruncingkan, mengajarkan dengan tekun, mengasah. Seperti seseorang itu mengasah benda tumpul atau pisau yang harus berulang-ulang agar menghasilkan ketajaman yang sempurna. Ini dia, arti mengajarkan di dalam ayat sebelumnya yang tadi kita lihat ini, gitu ya. Jadi ini yang harus kita perhatikan. Jadi kita harus menjadikan firman Tuhan itu semakin tajam, menempel, atau berakar di dalam kehidupan anak-anak kita. Itu dia. Supaya anak-anak kita itu menjadi pribadi-pribadi yang betul-betul menyenangkan hati Tuhan, memuliakan Tuhan, hidup di dalam takut akan Tuhan. Itu dia. Kita mau punya pisau yang tajam sekali, ya pasti kita harus mengasah dia. Wah, pokoknya itu harus betul-betul diulang-ulang, diasah sehingga akhirnya menjadi pisau yang sangat sempurna. Itu pula juga yang harus kita lakukan kepada anak-anak kita. Kalau kita tidak menajamkan mereka, tidak meruncingkan mereka, tidak mengajarkan dengan tekun, tidak mengasah mereka, maka jangan pernah bermimpi bahwa anak-anak kita itu dapat memiliki satu kehidupan rohani yang baik. Nggak akan bisa. Ya. Ini juga bukan bukan hal yang mudah memang, tetapi di dalam kasih dan karunia Tuhan, anugerah Tuhan, maka sebenarnya setiap orang tua pasti akan diberikan kemampuan akan hal itu. Itu sebabnya kunci yang pertama, haruslah jadi orang tua yang takut akan Tuhan. Guru harus jadi guru yang takut akan Tuhan supaya bisa mengajarkan juga di tengah-tengah di sekolah,
di lingkungan ada orang-orang yang tidak percaya, di lingkungan ada anak-anak yang tidak percaya, dapat memberikan pengajaran yang baik, pengajaran yang benar, menyisipkan firman-firman Tuhan yang akan dapat menolong anak-anak itu dapat mengenal Tuhan, bertumbuh di dalam Tuhan. Sebagai guru sekolah minggu, kita juga harus bisa mengingat bahwa kita pun juga dipakai Tuhan untuk mengajar, menolong orang tua, supaya anak-anak juga menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Itu penting sekali. Yang berikutnya, kita harus lihat bahwa jadi mengajarkan anak untuk mengasihi Tuhan tidak bisa sekali saja atau sesekali, tapi harus berulang-ulang, ya, berulang-ulang. Dan pengajaran ini sekali lagi harus di mana saja, kapan saja. Orang tua tidak boleh bosan mengajarkan hal ini. Terlebih lagi tidak boleh tidak mengajarkan hal ini. Jadi tidak bisa bilang alasan, aduh, papa mama itu enggak ngerti firman Tuhan. Siapa bilang? Kalau bilang sebagai orang Kristen, ya seharusnya mengerti firman Tuhan. Kalau ada orang Kristen bilang nggak mengerti firman Tuhan, itu berarti sebenarnya dirinya sendiri tidak pernah membaca Alkitab. Ikut persekutuan, ikut ibadah, mungkin cuma sekedar formalitas. Datang ke gereja karena orang Kristen, pulang setelah ditanya dengar khotbah apa, lupa gitu ya. Itu akhirnya menyebabkan banyak orang Kristen tidak mengerti firman Tuhan. Bukan firman Tuhannya yang salah, diri orang itu yang salah. Karena diri sendiri tidak mau serius belajar firman Tuhan, tidak mau serius untuk mempelajari dengan baik, tidak mau mendengarkan firman Tuhan dengan sebaik-baiknya. Firman Tuhan hanya masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, akhirnya orang tua selalu pakai banyak alasan untuk tidak mengajarkan anaknya dalam hidup takut akan Tuhan. Ini sangat menyedihkan sekali. Orang Kristen nggak boleh seperti ini seharusnya. Nah, yang terakhir dari bagian firman Tuhan ini yaitu dikatakan di dalam ayat 8 dan 9, haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Apa ini maksudnya? Kok kita mesti taruh di dahi, sebagai tanda di tangan, harus di tiang pintu rumah, pintu gerbangmu. Nah, saudara-saudara, orang Israel pada waktu itu, bahkan sampai sekarang, orang Yahudi salah menafsirkan bagian firman Tuhan ini. Mereka mengertinya secara harafiah. Saudara, ini dia. Saudara lihat ya, itu yang diikatkan di tangan sama di dahi. Jadi, mereka menafsirkan apa yang difirmankan Tuhan ini seperti ini. Jadi mereka mengajarkan anak-anak mereka ya hafal Taurat. Ya, saya pernah punya kesempatan untuk pergi ke Israel. Kemudian kami pergi ke tempat di mana anak-anak Yahudi belajar. Di sana itu saya lihat betul ya, bagaimana mereka pegang Alkitab, bukan Alkitab, pegang Taurat, ya. Mereka kemudian menggoyang-goyangkan badan seperti ini, disuruh hafal, disuruh baca baik-baik, dan mereka jago sekali menghafal, jago sekali membaca. Ini dari kecil mereka memang sudah diajarkan. Itu diikatkan di tangan, di dahi, supaya ingat gitu ya. Kemudian ada yang ditaruh di pintu. Saya ada beli juga itu tanda yang mereka taruh untuk di pintu rumah gitu ya. Apakah seperti itu yang Tuhan maksudkan dalam bagian firman Tuhan ini? Sangat keliru sekali. Bukan itu yang dimaksudkan Tuhan. Yang dimaksudkan Tuhan di dalam bagian firman Tuhan ini jelas sekali bahwa yang harus dilakukan orang percaya atau orang Kristen yaitu adalah ketika mereka mengajarkan tentang kehidupan rohani di dalam takut akan Tuhan, maka itu harus dinyatakan dalam kehidupan pribadi. Kalau ayat sebelumnya lebih mengarah kepada pengajaran kita, tetapi yang di dalam ayat 8-9 ini mengarahkan kita bahwa apa yang kita ajarkan kepada anak-anak itu harus terwujud nyatakan dalam kehidupan kita. Kita ini harus menjadi teladan. Apa yang kita katakan harus sesuai dengan apa yang kita lakukan. Tidak bisa tidak. Jadi kalau kita bilang jangan berbohong, maka kita harus dapat terlihat sebagai orang tua yang tidak berbohong. Jangan sampai kita bilang jangan, misalnya jangan lupa berdoa, maka kita pun harus menunjukkan kepada anak-anak bahwa kita orang tua yang rajin berdoa. Jangan suruh anak berdoa, tapi anak tidak pernah lihat kita berdoa. Jangan suruh anak baca Alkitab, tapi kita tidak pernah baca Alkitab. Jangan suruh anak ibadah online, tapi kita nggak pernah ibadah online. Anak-anak tidak melihat teladan, anak-anak tidak melihat contoh. Ini yang Tuhan tidak mau. Jadi yang Tuhan mau adalah bahwa apa yang kita ajarkan itu harus nyata di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Itu sebabnya dikatakan, engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu.
lambang di hadahimu. Engkau tuliskan pada tiang pintu rumahmu, pintu gerbangmu. Ini berbicara soal menjadi teladan. Jadi di dalam ayat ini, agar supaya sungguh-sungguh orang tua mewujud nyatakan firman Tuhan di dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Mulut, perkataan, pikiran juga, tindak tanduk kita, gitu ya. Kalau tidak, maka jangan heran kalau saudara bisa tiba-tiba kaget, kenapa anak saya bisa maki saya? Karena dia lihat suami istri suka saling maki. Jangan heran kalau anak ditegur, terus dia tiba-tiba lempar barang. Jangan salahkan gereja, jangan salahkan sekolah. Salahkan dirimu. Bisa jadi memang itu yang dia lihat di rumah. Orang tua saling lempar barang. Kalau anak kita berkata-kata kasar dan kita tidak suka dengarnya, jangan cepat-cepat menyalahkan sekolah atau gereja. Itu bukan salah sekolah ataupun gereja, tapi salah kita di rumah. Bisa jadi memang itu adalah yang sering mereka dengar di rumah, sehingga itu masuk ke dalam pikiran, sehingga apa yang dilakukan orang tua, itu pula yang dilakukan oleh anak. Itu sebabnya Tuhan bilang, jangan cuma mengajar, tapi kamu harus bisa lakukan itu dalam kehidupan anak-anak. Itu yang paling penting. Ya, di dalam buku How to Raise Your Children for Christ yang ditulis oleh Andrew Murray, dia menekankan pentingnya keteladanan. Dia mengatakan begini, kekuatan dalam mendidik anak tidak terletak pada perkataan atau pengajaran kita, tetapi pada diri dan tindakan kita. Tidak pada apa yang kita pikirkan tentang pengajaran yang ideal, seperti apa, mau bagaimana, polanya bagaimana bagi anak kita, tetapi melalui hidup kita mendidik mereka. Bukan harapan atau teori kita, tetapi kemauan dan kehidupan nyata kitalah yang mendidik mereka. Ini benar sekali, saudara. Saya ingat sekali ya, mama saya itu seorang yang suka sekali berdoa. Singkat cerita, saya tadi di khotbah pagi saya sudah bilang bahwa saya pernah, papa saya berasal dari keluarga yang kaya, tapi singkat cerita papa saya bangkrut. Mama saya itu, saudara, tidak pernah menyalahkan keadaan. Sekalipun dia menderita waktu itu sampai betul-betul jual rumah dan sebagainya, mama saya itu selalu bilang, kita berdoa, kita berdoa. Dan mama saya itu betul-betul menunjukkan bahwa dia seorang yang berdoa dan mengandalkan Tuhan. Sehingga dia bisa melewati masa-masa yang sulit sekalipun. Sekalipun misalnya pada waktu itu bingung mau makan apa untuk anak-anaknya, nanti tiba-tiba ada orang yang antar ikan, ada orang yang kasih telur dan sebagainya. Itu sebagai jawaban doa yang mama saya terima dari Tuhan. Jadi saya melihat sendiri bahwa mama saya bukan hanya sekedar mengajar berdoa, tetapi dia menunjukkan kehidupan berdoa. Dan itu dia lakukan sampai pada cucu-cucunya sekarang. Cucu-cucunya itu ponakan-ponakan saya, dari adik-adik saya, dari kecil-kecil mereka sudah mengerti bahwa kalau ada apa-apa mereka harus berdoa. Itu satu hal yang saya sudah lihat sendiri terhadap ponakan-ponakan saya. Dan itu adalah teladan dari mama saya. Itu sebabnya betapa pentingnya kita memberikan keteladanan. Ini lihat ya, kemauan kehidupan nyata kita lah yang dapat mendidik anak-anak kita di dalam hidup akan takut akan Tuhan. Oke, saudara-saudara. Di masa pandemi ini, orang berpikir bahwa yang paling merasakan masalah atau yang paling berdampak itu hanya orang tua, orang dewasa, ya. Pasti begitu mikirnya kan di masa-masa ini. Nah, kita akan lihat nih ya, bagaimana sih kehidupan masa sekarang gitu ya, bagaimana anak-anak sekarang. Nah, kita banyak yang berpikir bahwa anak-anak mah nggak terlalu mengerti ya. Jangan salah, anak-anak sangat-sangat berdampak juga. Karena mereka tidak bisa sekolah minggu, tidak bisa ke tempat les, gitu ya, tidak bisa berkunjung ke rumah saudara, ke temannya, tidak bisa pergi bermain ke mall, lapangan, tempat bermain. Ini merupakan satu hal yang membuat anak-anak zaman sekarang itu menderita sebenarnya, betul-betul menderita. Saya punya sekolah minggu itu ada doa anak sebulan sekali, gitu ya. Sebulan tadi saya jam 5 sore doa anak dengan anak-anak kelas saya, kelas tunas itu 6 dan 7. Ada 20 anak tadi, saya doa sama mereka, saya minta mereka sharing satu-satu. Banyak mereka bilang bahwa mereka pengen supaya corona ini cepat berlalu gitu ya. Mereka pengen sekali cepat bisa sekolah, cepat ke gereja gitu ya. Mereka pengen sekali ketemu teman-teman gitu ya. Mereka sebenarnya betul-betul stres ya. Mereka betul-betul mengalami apa yang disebut dengan tekanan yang begitu berat. Mereka stres, mereka juga pusing. Jangan pikir bahwa anak sekarang itu nggak merasa stres. Jadi sebenarnya kalau kita mau bandingkan bagaimana kehidupan anak-anak zaman sekarang dengan anak zaman dulu masih mendingan loh, masih enak sekali sebelum pandemi.
Karena mereka bisa betul-betul menikmati masa-masa di mana mereka bisa harusnya bertumbuh dengan baik gitu ya. Tapi sekarang anak-anak zaman sekarang, bagaimana mereka secara kehidupannya mereka? Mereka mengalami banyak perubahan. Mereka yang seharusnya punya banyak teman bermain, bisa lari ke sana, ketawa, ketiwi, dan bisa melakukan banyak hal dengan guru sekolah, guru di rumah, tapi sekarang mereka nggak bisa. Sehingga mereka juga stres gitu ya. Mereka juga merasakan kekhawatiran, mereka sedih. Itu sebabnya setiap kali ditanya, ya, saya juga ikut kelas doa anak TK, kebanyakan juga bilang gitu anak TK loh ya, saudara-saudara ya. Jadi anak-anak TK itu bisa bilang, kita tanya, ayo Lause tanya dong, kalian mau didoain apa? Lause doain supaya coronanya cepat hilang. Ada yang bilang gini, Lause doakan supaya papa dan mama juga tidak ribut terus. Nah saudara, lihat nih ya, mereka terbuka kepada kita. Jadi sebenarnya guru sekolah minggu itu juga sebagai satu sarana yang dapat Tuhan pakai juga untuk menolong ketika orang tua itu tidak berfungsi dengan baik, ya. Jadi ketika ketimpangan terjadi, ya misalnya orang tua tidak bisa menjadi pribadi yang seperti apa yang Tuhan mau, maka kehadiran guru sekolah minggu, kehadiran guru di sekolah sebagai guru Kristen itu yang Tuhan mau pakai juga untuk menolong anak-anak ini nih di dalam membangun kehidupan rohani mereka, gitu ya. Kalau misalnya di rumah mereka sudah nggak bisa melihat teladan yang baik di dalam kehidupan rohani, maka seharusnya mereka bisa temukan itu kepada siapa? Kepada guru mereka, entah itu di sekolah ataupun di sekolah minggu, supaya mereka bisa juga menjadi anak yang punya wadah untuk terbuka terhadap setiap perasaan-perasaan mereka, supaya mereka bisa tidak lari kepada hal yang salah, gitu ya. Wah, sekarang ini, zaman sekarang begitu mengerikan ya, apalagi sekarang orang tua yang berduit kan gampang sekali tinggal beliin laptop, belikan handphone, apalagi zaman sekarang segala sesuatu kan serba digital, mereka bisa bercakap-cakap dengan orang entah dari dunia mana, apalagi kalau mereka jago bahasa Inggris, bermain game aja kan itu bisa apa namanya chatting dengan orang yang entah di mana untuk bisa ngobrol gitu di game gitu kan. Belum lagi aplikasi-aplikasi tertentu. Nah, kalau mereka misalnya haus terhadap perhatian, haus terhadap apa namanya kasih sayang, daripada mereka stres, mungkin mereka pikir, wah ini nih ada temen yang mau ngajak saya ngobrol nih, sehingga mereka bisa pakai itu untuk ngobrol, padahal mungkin orang atau teman yang mereka pikir itu adalah seusia mereka adalah orang-orang dewasa yang pedofil misalnya, atau yang begitu, waduh punya kepribadian yang buruk gitu, justru akan menghancurkan loh anak-anak sekarang. Banyak kalau saudara-saudara search ya, wah kejahatan digital itu terhadap anak-anak begitu meningkat gitu ya. Anak-anak itu di kamar disuruh telanjang, terus mereka harus di depan kamera dan sebagainya gitu ya. Saya baru minggu lalu ketemu dengan salah satu teman saya yang guru di sekolah. Dia cerita begini kepada saya, Lause Malvian tahu nggak? Itu kasihan sekali loh, ada satu orang tua di sekolah saya. Kenapa? Saya bilang. Dia bilang, dia bingung lihat anaknya ada sedikit kayak mengalami perubahan gitu loh, banyak diam, terus suka mengunci diri di kamar, mungkin dia sebenarnya juga ngalamin stres, khawatir, sedih itu ya, lihat keadaan rumah seperti gitu ya. Nah, terus yang papanya bingung, kenapa setiap kali ke kamar mandi, anak ini selalu bawa iPad-nya gitu kan, dia selalu bawa itu. Nah, suatu hari papanya ini penasaran, dia penasaran sekali apa sih sebenarnya yang dilakukan anak ini di toilet gitu ya, dan itu cukup lama gitu loh, kadang-kadang di toilet bisa setengah jam gitu, kadang nggak kedengeran air mandi atau air di toilet gitu ya. Papanya tuh dobrak itu pintu ya, waktu didobrak ternyata anaknya itu lagi telanjang, terus mengarahkan kamera yang ada di iPad-nya itu ke apa bagian yang tidak seharusnya ditunjukkan, karena ada orang di seberang sana yang minta melakukan itu. Waduh, itu benar-benar menyedihkan sekali. Ini baru satu, banyak saudara, kalau saudara mau tahu itu banyak banget kejahatan-kejahatan. Anak-anak itu kasihan. Mereka mengalami hal itu di zaman sekarang karena orang tua tidak mau memberikan perhatian, sehingga anak-anak itu juga mengalami rasa stres, mereka khawatir, mereka mengalami kesedihan yang begitu dalam gitu ya. Papa mama yang mungkin selama ini kan kalau waktu belum pandemi kan kerja masing-masing, tapi sekarang karena mau tak mau harus di rumah, itu ketemu terus, wah cekcoknya minta ampun. Anak-anak itu pusing. Mereka jadi korban orang tua yang egois, yang hanya memikirkan diri sendiri. Kasihan mereka. Mereka juga akhirnya jadi marah. Mereka marah pada siapa? Marah pada keadaan.
marah pada diri sendiri. Mereka mau marah kepada orang tua, mungkin mereka tidak bisa, mereka takut gitu ya. Jadi kasihan sebenarnya, ada banyak anak-anak zaman sekarang itu yang benar-benar sendiri. Mereka mengalami kekecewaan yang begitu luar biasa. Jadi saudara, apalagi kayak saya di Jakarta, saya bisa melihat bagaimana banyak anak-anak yang kasihan seperti ini. Banyak orang tua cuma fokus bahwa, wah pandemi ini kita yang ngalamin, kita yang susah. Kita yang cari uang, kita yang pusing. Kita punya usaha jadi tidak maju, kita punya usaha kang taunya jadi kecil gitu ya. Wah, kita punya usaha meleset nih daripada perkiraan sebelumnya. Wah, kita fokus pada diri kita, fokus kepada apa? Usaha kita. Tapi kita tidak ingat bahwa ada anak yang Tuhan berikan dalam hidup kita yang juga menjadi tanggung jawab kita, yang harusnya kita perhatikan bahwa mereka juga sedang mengalami keadaan yang stres, khawatir, sedih, marah sendiri, kecewa. Bahkan mungkin ada anak-anak akhirnya bertanya, Tuhan kalau Engkau baik, kenapa ada COVID? Mereka akhirnya bertanya, bukan? Mereka bisa marah loh sama Tuhan. Tuhan, di mana Engkau? Kenapa Tuhan biarkan ini terjadi? Tuhan gak lihat apa? Perasaan aku, hati aku hancur Tuhan. Belum masa depanku gimana? Papa mama nggak punya uang lagi yang seperti dulu. Kelanjutan hidup saya nanti bagaimana? Ada tadi satu anak, ini saya tidak mengada-ngada. Ada satu anak tadi, saya tanya, kamu mau didoain apa? Namanya Abraham. Dia bilang, lalu saya mau minta, saya tanya gini, apa yang jadi kekhawatiran kalian yang terbesar? Ada satu anak jawab gini, kekhawatiran saya terbesar Lause sama masa depan saya. Saudara, waktu saya dengar itu, hati saya itu kayak merasa, iya Tuhan, ini yang anak-anak sekarang alami gitu loh. Karena mereka melihat bagaimana kondisi sekarang kan. Jadi saudara, mereka mengalami semua apa yang saudara rasakan. Cuma mereka nggak ungkapin. Mereka terlihat sepertinya ketawa ketiwi. Mereka masih terlihat sepertinya bisa tersenyum. Tapi sebenarnya di saat mereka mungkin sedang sendiri, mereka mungkin melamun di kamar sendiri, mereka mungkin juga mengalami kesedihan yang begitu luar biasa. Kasihan saudara, anak-anak juga punya kebutuhan. Kita harus sadar kebutuhan fisik, kebutuhan mental, kebutuhan spiritual yang terutama yaitu relasi mereka dengan Tuhan. Itu yang harus kita sadari. Kalau kebutuhan spiritual mereka tidak kita perhatikan, maka yang terjadi adalah anak-anak itu akan mudah sekali bunuh diri. Anak-anak akan mudah sekali meninggalkan Tuhan. Wah, banyak sekali loh saudara ya. Kehidupan atau karakter anak-anak zaman sekarang itu jadi rusak karena keadaan. Keadaan itu rusak karena apa juga? Karena orang tua yang tidak terlalu merasa bahwa anak-anak itu punya kebutuhan-kebutuhan ini nih, punya kebutuhan untuk percaya diri, penghargaan, cinta kasih, rasa aman gitu ya. Punya kebutuhan spiritual, relasi dengan Tuhan gitu ya. Sehingga banyak orang tua itu yang hanya pikir diri sendiri. Ini yang sangat menyedihkan sekali. Guru-guru juga sekolah minggu mungkin ada yang mengajar jadinya asal-asalan, tidak serius gitu ya. Mempersiapkan pengajaran juga tidak benar-benar dengan hati yang mengasihi Tuhan, sehingga tidak juga menjadi teladan bagi anak-anak di sekolah minggu. Guru juga guru di sekolah sudah dikenal sebagai guru Kristen, tapi juga mulutnya kasar, kata-katanya tidak baik terhadap anak, bisa memukul anak, bisa menghukum anak. Akhirnya membuat anak-anak tuh berteriak mungkin, aduh bagaimana saya mau kemana ini? Saya butuh pertolongan, saya butuh kehidupan rohani saya juga bisa baik, saya juga butuh relasi dengan Tuhan baik, tapi bagaimana ini? Tidak ada contoh yang baik bagaimana berelasi dengan Tuhan. Jadi ini sesuatu yang sangat menyedihkan sekali sekarang, di zaman sekarang. Ya, orang tua banyak sekali tidak merasa penting akan hal ini. Kita yang seharusnya menolong mereka, mereka nggak mungkin kan tolong diri sendiri. Ini kita yang harus tolong, saudara. Siapa yang tolong mereka? Diri sendiri nggak bisa. Banyak anak-anak yang berteriak sekarang, ya. Tolong. Jangan sampai orang tua tutup telinga. Jangan sampai guru sekolah minggu juga hanya sekedar, ya udah cerita firman Tuhan selesai sudah. Jangan sampai juga guru di sekolah cuma sekedar, ya udah saya sudah mengajar, tapi tidak bisa memberi teladan. Kita harus sadar, yang dapat menolong mereka itu yang pertama adalah orang tua. Ini adalah perintah Tuhan. Perintah Tuhan. Guru sekolah minggu dan guru sekolah itu adalah mitra. Kita rekan kerja yang diberikan Tuhan untuk menolong orang tua, mendidik anak-anak di dalam takut akan Tuhan. Saudara, dalam buku Raising Kids to Love Jesus, Norman Wright dan Gary J. Oliver
mengadakan satu survei ini beberapa tahun yang lampau, saudara ya, terhadap 8.000 anak Kristen Protestan dari kelas 3 SD sampai 3 SMP. Hasilnya apa, saudara? 87% kelas 3 SMP itu masih percaya Kristus sebagai Allah yang mati disalib dan bangkit kembali. Fakta selanjutnya pada usia 18 tahun, 20% menyatakan diri sebagai pengikut Kristus. Hanya 20%. 80% apa yang terjadi? Meninggalkan gereja, iman orang tua, dan iman mereka. Kenapa ini terjadi? Tidak ada teladan di gereja. Tidak ada teladan di rumah. Tidak ada teladan di lingkungan mereka. Mereka kecewa dengan para hamba Tuhan. Mereka kecewa pada guru-guru sekolah minggu mereka. Mereka terutama kecewa kepada papa mama mereka yang tidak pernah mengajarkan mereka untuk hidup di dalam takut akan Tuhan. Dan mereka melihat keadaan lingkungan sekitar mereka. Sehingga akhirnya 80% anak-anak itu apa? Meninggalkan Tuhan. Saudara, waktu saya baca ini, saya merasa sedih sekali. Ini berapa tahun yang lampau, saudara. Kalau mungkin survei ini diadakan lagi pada tahun ini, mungkin ini lebih meningkat. Mungkin hanya 10% yang menyatakan diri masih tetap mengikut Kristus. Selebihnya apa? 90% mungkin sudah meninggalkan Tuhan. Itu sangat menyedihkan sekali, saudara. Kehidupan rohani semakin buruk, karena tidak adanya pembangunan rohani dari awal, dari sejak dini yang dilakukan oleh keluarga. Oleh sebab itu, kita harus bertanya, bagaimana jika hal ini terjadi pada anak kita? Kita harus memikirkan hal ini, saudara. Kita harus meminta pertolongan Tuhan agar dapat memperhatikan anak-anak yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Sebagai orang tua yang Tuhan percayakan anak, kita harus sadar betul bahwa itu adalah titipan Tuhan yang harus kita gembalakan. Tuhan di dalam Matius 18 ayat 14 mengatakan, demikian juga Bapamu yang di surga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Tuhan tidak mau anak-anak yang dipercayakan kepada kita itu hilang. Tuhan Yesus sangat mengasihi anak-anak dan sangat peduli kepada anak-anak. Itu sebabnya orang tua, guru sekolah minggu, guru sekolah Kristen harus juga sadar betul bahwa kita harus peduli. Kita harus memperhatikan anak-anak, mengasihi anak-anak karena Allah Bapa di surga tidak mau anak-anak ini hilang. Saudara, kita dikatakan Matius 15 ayat 31 mengatakan ya, di sana Yesus memanggil murid-murid dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar, nanti mereka pingsan di jalan. Perhatikan, hatiku tergerak oleh belas kasihan. Tuhan Yesus menyatakan kasihnya kepada siapa? Semua orang, bukan? Bahkan saudara, kita lihat di dalam peristiwa waktu murid-murid Tuhan Yesus menghalang-halangi anak-anak itu datang, Tuhan marah bukan kepada mereka, karena Tuhan begitu mengasihi anak-anak. Oleh sebab itu yang Tuhan mau supaya bahwa kita sebagai orang tua ya harus mengasihi anak-anak, artinya bahwa kita harus mengembalikan anak-anak. Sebagai guru juga yang mengasihi anak-anak, maka kita harus mengembalakan anak-anak. Itu penting. Tuhan memberikan anak dalam kehidupan kita sebagai orang tua, sebagai guru di sekolah minggu ataupun di sekolah. Untuk apa? Untuk menjadi investasi kita nanti kalau besar dia bisa balas budi sama kita, itu keliru sekali. Anak bukan investasi buat kita. Tapi anak adalah titipan Tuhan yang artinya Tuhan memberikan tanggung jawab yang besar kepada orang tua untuk menggembalakan anak-anaknya sebagai anak-anak yang hidup di dalam takut akan Tuhan. Oleh sebab itu, saudara, Tuhan Yesus, saya ingin kita melihat ini, Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Berapa kali? Ya, 3 kali Yesus bertanya, apakah engkau mengasihi aku? 3 kali Petrus jawab, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. 3 kali Yesus menjawab, gembalakan domba-dombaku. Saya coba lihat ya bagian ini. Apakah perkataan ini hanya untuk para pelayan Tuhan, hamba Tuhan, pendeta, cuantau, muse gitu, atau guru sekolah minggu? Sama sekali tidak. Ketika saya coba lihat ini, saya sadar betul bahwa Tuhan memberikan kita masing-masing orang-orang yang perlu kita gembalakan. Orang tua siapa yang perlu digembalakan? Yaitu anak-anak kita. Guru sekolah minggu siapa yang kau gembalakan? Anak-anak sekolah minggumu. Guru sekolah Kristen, siapa yang harus engkau gembalakan? Anak-anakmu. Dan ini seharusnya pertanyaan yang kita juga jawab. Bahwa, ya Tuhan, aku mengasihimu. Terus Tuhan akan mungkin berkata kepada kita, kalau kau mengasihi aku,
maka kamu harus gembalakan anak-anakmu. Sebagai orang tua, jadilah gembala yang baik buat anak-anakmu. Sebagai guru sekolah minggu, guru di sekolah, kau harus juga mengembalakan anak-anakmu. Dengan tujuan apa? Supaya mereka bisa menjadi orang-orang yang hidup di dalam takut akan Tuhan. Yesus, Gembala Agung, telah mencari dan menemukan Petrus dan membimbing dia menuju pertumbuhan sejati sehingga dia sanggup mengasihi Tuhan. Petrus harus mengembalakan domba-domba dengan cara yang sama. Itu pula yang Tuhan mau juga dalam kehidupan kita. Tuhan mengembalakan kita, Tuhan mencari kita, Tuhan menyelamatkan kita. Tuhan telah memilih kita dari begitu banyak orang yang tidak percaya, sehingga kita menjadi orang percaya yang diselamatkan. Tuhan menggembalakan kita dengan begitu rupa. Itu sebabnya bahwa Tuhan pun mau supaya kita dapat mengembalakan dengan baik. Kita sebagai orang tua, guru sekolah minggu, guru sekolah, Tuhan Yesus mau kita mengembalakan apa yang Tuhan percayakan, anak-anak yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Sebagai bukti kita bahwa kita adalah orang tua, guru sekolah minggu, guru yang mengasihi anak. Kita nggak punya alasan apapun untuk bilang, Tuhan saya nggak sanggup. Betul, kita nggak sanggup. Tetapi apakah Tuhan tidak sanggup untuk menyanggupi kita? Pasti Tuhan sanggup. Ini perintah dari Tuhan. Artinya bahwa Tuhan yang akan memampukan kita untuk apa? Untuk mendidik anak-anak kita, untuk menjadi teladan bagi anak-anak kita, supaya mereka menjadi anak-anak yang hidup di dalam takut akan Tuhan. Maka dengan demikian, kita akan berhasil menjadi orang tua, guru sekolah minggu, guru sekolah yang dapat membangun spiritualitas kehidupan anak-anak kita. Oleh sebab itu, saudara, mari gembalakan anak-anak kita dengan baik. Ya, dengan demikian berarti kita telah menjaga dan membangun kehidupan spiritualitas mereka. Dan dengan demikian maka kita telah melakukan perintah Tuhan. Syema yang Tuhan berikan itu telah nyata dalam kehidupan kita. Dan kita akan menghasilkan generasi-generasi di zaman ini dan yang akan datang sebagai penerus gereja, penerus sekolah-sekolah, penerus bangsa yang dapat hidup memuliakan Tuhan dan takut akan Tuhan dan dapat jadi berkat bagi banyak orang. Ya, oke, baik. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami menyadari ya Tuhan betapa seringkali kami ini gagal menjadi orang tua yang membangun kehidupan rohani anak. Kami gagal juga menjadi guru sekolah minggu yang dapat menolong orang tua membangun kehidupan rohani anak. Kami gagal menjadi guru-guru Kristen yang juga dapat menjadi penolong orang tua untuk membangun kehidupan rohani anak. Ampuni kami Tuhan. Kami begitu egois. Kami tidak terlalu serius Tuhan. Kami berpikir bahwa ini semua tugas gereja. Kami berpikir bahwa nanti besar mereka toh juga tahu mencari Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Kami mau belajar kembali untuk mengingat syemah yang Tuhan berikan bagi kami. Karena itu berikan hati yang mengasihi Tuhan, sehingga kami dapat mengajar anak-anak kami dimanapun kami berada secara berulang-ulang, dan kami pun menghidupi apa yang kami ajarkan, sehingga menjadi teladan yang baik bagi anak-anak kami ya Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya persilakan kembali kepada Contoh Robin. Terima kasih Contoh Alfian untuk pemaparannya. Sangat baik sekali tadi kita sudah dengar prinsip-prinsip ya, bagaimana kita itu membangun kerohanian anak. Kita perlu mengajarkan firman Tuhan, kita perlu menjadi teladan untuk mereka. Kemudian juga kita tadi sudah dipaparkan bagaimana keadaan anak-anak zaman sekarang, khususnya di masa pandemi, mereka juga sebenarnya mungkin dalam hati mereka berteriak, minta tolong. Ada berbagai pertanyaan-pertanyaan yang mungkin mereka itu sebenarnya tanyakan, tapi kita tidak tahu kalau mereka mungkin bertanya seperti itu begitu. Dan itu yang lama-lama akhirnya mungkin bisa membentuk diri mereka, mungkin bisa kalau tidak ada bimbingan, tidak ada penggembalaan, takutnya nanti pertanyaan-pertanyaan itu bisa membuat mereka jadi menjauh dari Tuhan. Karena itu penting, mari orang tua, papa mama, guru-guru, guru-guru sekolah minggu, kita sama-sama mau menggembalakan mereka. Setiap mereka yang Tuhan percayakan pada kita. Baik, saat ini kita tanya jawab ya saudara ya. Jadi bagi saudara-saudara yang ingin bertanya seputar materi ini, saudara-saudara bisa langsung raise hand seperti itu. Atau ini karena orang kita 50-an gitu ya. Jadi bisa raise hand langsung, atau kalau mau lewat kolom chat juga tidak apa-apa saudara-saudara. Silakan jika ada yang ingin punya pertanyaan. Papa, Mama, Lause. Silakan saudara-saudara. Ya, selamat malam Pak.
Selamat malam, Bu Dewi. Ya, oke. Iya, ya. Terima kasih untuk Ibu Malvin ya, yang sudah menyampaikan materi pada malam hari ini terkait dengan tema kita tentang spiritual anak ya. Faktanya yang memang sering saya secara pribadi dapatin ya Bu ya, bahwa memang skema itu gagal kita lakukan. Ya, skema itu gagal. Gagalnya di mana? Gagalnya itu dalam bentuk ulang-ulang. Ya. Kenapa? Karena kita seperti yang tadi Ibu Malvin sampaikan bahwa kita cenderung malas. Malas mengajarkannya. Dalam mindset kita itu udahlah capek, kita capek apalagi kalau itu kesalahan itu berulang-ulang dilakukannya. Nah, sementara kalau filosofinya ya berulang kali dia salah ya berarti berulang juga diingatkan, ya. Jadi kira-kira pemahaman apa yang harus ini di dalam pemikiran kita sebagai tenaga-tenaga pendidik ini ya, karena saya seorang guru di Sekolah Kristen Kalam Kudus di Medan. Bagaimana itu bisa kita tanamkan bahwa prinsip berulang-ulang itu memang harus menjadi kebiasaan kita di dalam mengajar. Ya, bukan hanya mengajar kepada anak didik kita, termasuk juga terhadap teman kita, ada yang dekat. Ya, kalau teman kita salah, kita nggak ngasih tahu berulang-ulang juga kan kita salah juga kepada pasangan kita di rumah, ya, kepada anak kita seperti itu. Jadi konsep berulang-ulang ini artinya menjadi satu kegagalan yang sangat-sangat fakta kita alami gitu. Sehingga memang ya itu tadi ya ogah-ogahan, cenderung ogah-ogahan jadinya di dalam mengajar. Nah, dan itu tidak sedikit, itu cukup sering terjadi di dalam lingkungan kita sebagai orang-orang yang memang dipercayakan untuk menjadi tenaga pendidik, ternyata konsep untuk istilah berulang-ulang itu tidak bisa kita jalankan kita bilang bukan maksimal, tetapi menjadi habitat gitu, menjadi satu kebiasaan bahwa mengajarkan berulang-ulang itu sebenarnya harus ada di dalam pemikiran kita. Jadi ya pertanyaannya kira-kira apakah Ibu Malvin bisa memberikan satu pandangan bagaimana supaya prinsip berulang-ulang itu menjadi suatu hal yang memang yang menjadi sesuatu hal yang penting bagi kita di dalam kita mengajar seperti itu. Terima kasih Bu Malvin. Oke, baik. Terima kasih Ibu Dewi untuk pertanyaannya ya. Jadi memang seringkali ya kita seringkali mengalami kegagalan dalam hal memberikan pengajaran berulang-ulang. Itu sebabnya bagi saya pribadi bahwa mengingat dan menyadari panggilan kita itu sebagai apa itu adalah hal yang sangat penting sekali ya. Waktu kita sadar betul bahwa Tuhan memanggil kita menjadi seorang guru Kristen, Tuhan memanggil kita sebagai seorang guru di sekolah minggu, dan Tuhan memanggil kita atau mempercayakan kita sebagai orang tua ya dengan diberikan anak gitu ya, karena kan ada juga seperti saya, Tuhan tidak mempercayakan anak saat ini gitu ya. Nah, waktu kita betul-betul menyadari akan arti panggilan itu sendiri, itulah yang akan menjadi seperti sesuatu dorongan yang besar bahwa saya punya tugas yang dipercayakan Tuhan untuk benar-benar dapat menjadi pendidik-pendidik dalam artian menolong anak-anak di dalam hidup akan Tuhan, hidup takut akan Tuhan. Contoh yang paling real nih ya Bu ya, kadang-kadang sebagai hamba Tuhan di gereja ya, kebetulan saya melayani di gereja yang cukup besar jumlahnya, Contoh Robin pernah melayani di gereja kami juga gitu ya. Kadang-kadang jujur ya Bu, saya menghadapi juga jemaat-jemaat yang itu agak-agak keras kepala dalam artian setiap kali ada masalah kan pasti konseling gitu ya. Pastilah jawaban kita sebagai rohaniwan itu sesuai dengan firman Tuhan, bukan? Contoh misalnya, saya pusing ini Bu Malvian, saya pengen sekali cerai dari suami saya misalnya gitu ya. Pasti jawaban saya akan bilang apa? Yang secara sederhana ya, firman Tuhan mengatakan bahwa tidak boleh ada perceraian apapun masalahnya kan?
Ini secara sederhana ya, saya akan jawab gitu. Nah, kalau dia datang lagi nih, ya, ngomong lagi, saya nggak tahan, Bu. Jawaban saya masih beda nggak? Pasti akan sama ya. Saya cerita ini berdasarkan pengalaman saya, karena ada satu orang yang juga modelnya kayak begitu. Berkali-kali. Jujur kadang-kadang di dalam hati saya ini ampun Tuhan tolong saya ya. Rasa-rasanya orang ini sudah nggak tahu harus mau diberitahu apa ya. Kok kayaknya pertanyaannya sama dan jawaban saya juga harus sama dan itu harus berulang-ulang gitu ya. Tetapi saya sadar betul bahwa panggilan saya sebagai seorang rohaniwan adalah memberikan pembimbingan secara rohani untuk menolong orang itu benar-benar menyadari bahwa apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan di dalam kehidupannya sebagai anak Tuhan. Sekalipun kadang-kadang memang akan menghadapi kenyataan-kenyataan, aduh kayaknya saya males ya, sudah berkali-kali lo ngomong, bukan sekali lo ngomong, tapi kok begitu-begitu terus. Tapi pada kenyataannya yang saya lihat adalah Tuhan bekerja dengan cara Tuhan yang dapat memulihkan orang itu. Jadi memang sepertinya kata-kata nasihat berulang-ulang itu kayaknya nggak bermanfaat gitu, sepertinya gitu ya. Tetapi ketika kita di dalam kesabaran, kasih kepada Tuhan, dan mengerti arti panggilan kita untuk menolong orang lain bertumbuh di dalam Tuhan, maka kita akan melihat bagaimana Roh Kudus bekerja untuk menolong orang yang kita bimbing itu mengalami perubahan di dalam hidupnya. Dan itu yang saya alami. Di dalam sekian waktu lamanya saya melayani dan menghadapi orang-orang seperti itu. Jadi mengerti arti panggilan kita, menyadari panggilan kita apa, itulah yang seharusnya menjadi satu motivasi bagi kita untuk tidak henti-hentinya menolong anak-anak atau siapapun untuk hidup di dalam takut akan Tuhan. Seperti itu, Bu. Iya, terima kasih Bu Malvin untuk penjelasannya. Memang itu kalau ada orang yang secara langsung datang sama kita ya. Tapi karena kita ini kan hidup dalam komunitas ya. Komunitas terkecilnya jelas keluarga. Kalau keluarga mungkin masih bisa kita ini kan gitu ya. Tapi komunitas kita ini kan ada yang lebih luas lagi jumlahnya ya. Di dalam lingkungan pekerjaan bahkan lebih luasnya lagi adalah masyarakat seperti itu. Nah, hal-hal yang sering kita hadapi kan adalah orang-orang yang memang tiap hari yang Tuhan izinkan untuk kita berelasi di dalam lingkungan di mana kita sedang beraktivitas seperti itu. Jadi memang ya berulang-ulang kan identik dengan sebenarnya peraturan ya. Kenapa berulang-ulang? Karena ada peraturan ya. Peraturan itu kan tujuannya adalah di mana kita bisa mentaatinya. Nah, tapi pada faktanya kan banyak orang itu bertentangan terus atau ya banyak yang kurang ininya gitu ya di dalam memahami arti peraturan, sehingga sebenarnya ketika peraturan itu tidak dijalankan maka kita yang memang memahami akan panggilan kita tadi ya Bu, mengerti panggilan kita, apa status kita, sebenarnya kan di situ posisi kita sebagai apa? Apakah hanya sebagai menonton gitu? Apakah kita hanya lihat seperti gitu? Kan sebenarnya kan adalah bentuk kita memberikan dibilang itu penyampaian di dalam hal-hal yang lebih baik lagi gitu terkait dengan hal yang benarnya seperti itu. Nah, tapi pada faktanya karena kita lebih terbiasa dengan diam, jadi konsep berulang-ulang padahal kita hidup dalam peraturan ya. Kenapa ada berulang-ulang? Karena kan memang sering gagal kita melakukan peraturan, sering gagal kita melakukan sesuatu yang yang sudah ditentukan sama kita. Ya, jadi bukan hanya konteksnya kepada anak-anak ya memang yang sesuai dengan firman Tuhan, tetapi sebenarnya konteks luasnya kan ada juga gitu ya, melalui keterlibatan kita, kehadiran kita di lingkungan di mana kita berada. Jadi bisa jadi konsep berulang-ulang itu kepada anak-anak agak dikatakan sedikit di dalam melakukannya kepada anak-anak karena memang kita sudah terbiasa menjalani hidup yang istilahnya ya udah kau aja yang lakukan salah, saya tidak kok. Tapi kita cenderung tidak mau mengingatkan kesalahan-kesalahan yang kita lakukan ataupun yang orang lakukan seperti itu. Jadi ada kecenderungan orang takut gitu untuk mengasih tahu tentang hal-hal yang sebenarnya salah, sehingga akanlah terjadi
kepada cara kita mendidik anak-anak yang saat ini Tuhan percayakan. Jadi cenderung malas itu cenderung ya udahlah nanti kamu tahu sendiri seperti itu sepertinya sudah mendarah daging seperti gitu. Ya. Iya. Terima kasih Bu Malvin. Sama-sama, thank you Bu. Itu sebabnya memang menjadi teladan itu paling penting sekali ya. Ketika mungkin kita memberikan pengajaran, maka teladan hidup itu juga tidak boleh tidak, itu harus nyata. Ya, mungkin saat ini sepertinya orang itu tidak berubah, tetapi pasti kalau kita terus melibatkan Tuhan dan minta Roh Kudus bekerja, maka Tuhan pasti sanggup untuk mengubahkan orang itu. Itu sebabnya memang kita orang tua atau siapapun kita harus sadar betul bahwa kita ini orang-orang yang harusnya melakukan apa yang Tuhan mau supaya kita tidak menjadi seperti yang tadi Ibu Dewi bilang tuh, kadang-kadang sudahlah nanti, saya juga tadi ngomong udahlah nanti besar juga kamu tahu, itu keliru. Nanti malah anak-anak kita terhilang gitu ya, contohnya bisa kayak gitu. Oke, thank you Bu Dewi. Thank you Bu Dewi untuk pertanyaannya. Baik, untuk saudara-saudara lain, apakah ada yang ingin bertanya, saudara-saudara, terkait hal ini? Dipersilakan. Ingin berbagi sharing atau mungkin ingin bertanya? Sepertinya tidak ada atau masih malu-malu. Oh, Bu Wati. Ada. Bu Wati raise hand ya. Silakan Bu Wati. Nah. Saya mau memberikan masukan gitu ya. Ya. Kalau menurut saya ini seperti tadi kita sebagai orang tua ataupun guru itu kita memang harus menjadi teladan. Dan saya lihat juga kita juga belajar. Bukan anak aja yang belajar, tapi kita belajar. Belajar bagaimana memberikan, terkadang kita memberikan masukan ataupun kita untuk kepada anak itu kadang kita melakukan yang salah gitu. Jadi anak itu tidak mengerti apa yang kita beritahu. Jadi tadi saya juga saya cari-cari juga gitu bagaimana caranya gitu. Terkadang mungkin orang tua sendiri pun ataupun guru mungkin tidak tahu ya bagaimana menjelaskan kepada anak-anak ini atau apa kalau dia melihat ada masalah mungkin. Jadi saya lihat jadi orang-orang tua ini mungkin kurang di mana ada informasi atau apa yang bisa mereka dapatkan kepada siapa mereka harus men-sharekan ini gitu. Mungkin kalau orang tua di luar negeri mungkin ada ya tempatnya konseling-konseling untuk anak-anak atau apa kita bisa pergi ke sana atau gimana gitu. Tapi kalau di Indonesia kan mungkin jarang itu ada gitu. Jadi saya pikir orang tua dan guru-guru ataupun apa juga belajar ya. Karena ini bukan hal yang mudah juga. Karena memang kita juga harus memahami gitu. Bagaimana menjelaskan kepada anak-anak ini gitu. Kalau maksudnya kalau mereka mengalami masalah atau seperti apa gitu. Nggak semuanya yang kita merasa kita orang dewasa kita sudah pintar. Tidak semuanya orang tua tahu seperti itu gitu. Jadi saya pikir memang kalau sebagai orang tua pun ataupun guru kita juga sama-sama belajar untuk itu supaya kita bisa menjadi teladan yang benar-benar baik untuk anak kita gitu sebagai baik itu sebagai dari spiritualitasnya ataupun dari tindakan atau sikap ya. Menurut saya seperti itu. Ya, betul sekali Bu Wati ya. Itu benar sekali saudara-saudara ya. Kadang-kadang ya mungkin orang tua itu ataupun guru mungkin tepatnya seperti sebuah pepatah mengatakan malu bertanya sesat di jalan gitu ya. Ya. Mungkin banyak orang tua itu yang malu untuk bertanya kepada orang lain bagaimana cara mendidik anak yang tepat atau bagaimana saya bisa berkomunikasi dengan baik kepada anak saya supaya anak saya bisa memahami dan mengerti apa yang harus mereka lakukan, apa yang tidak boleh mereka lakukan. Itu sebabnya memang seperti salah satu sarana yang diberikan oleh Gereja BCS Medan ini adalah salah satu sarana yang baik sekali untuk menolong kita memiliki pemahaman, memiliki pengertian di dalam kita mendidik anak atau di dalam kita membangun relasi dengan anak atau apapun juga yang telah diberikan ya di dalam seminar-seminar yang pernah ada. Itu sebabnya memang setiap orang tua, guru harus mencari orang yang tepat, entah itu cuan tau muse yang ada di gereja setempatnya atau pembimbing rohani atau siapa saja untuk menolong nih
menemukan cara, menemukan jawaban bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan baik, mengajarkan dengan baik tentang suatu hal yang ingin kita ajarkan, yang ingin kita sampaikan kepada anak-anak kita atau kepada keluarga kita. Itu betul sekali Bu Wati. Thank you Bu Wati. Ya, thank you Bu Wati. Sebagai orang tua, guru akan terus belajar, gitu. Perlu terus Betul. belajar untuk bagaimana bisa memahami. Soalnya anak-anak kan zaman 10 tahun yang lalu sama yang sekarang itu sudah beda sekali begitu. Betul. Gitu ya. Nah, jadi ini tentu perubahan-perubahan seperti ini perlu dipelajari, perlu diketahui supaya waktu kita nanti mendidik anak-anak juga tepat sasaran ya. Seperti itu. Betul. Baik. Betul. Tadi Bu Li Jong menyalakan mic ya. Apakah Bu Li Jong ingin bertanya tadi? Atau Sorry ya Pak, saya ada di chat. Saya udah tulis Pak, ada di chat Oh, ada di ya. chat ya? Oh, Ya, di saya tidak makasih. ada ya. Di saya ada ya? juga nggak ada. Ya, Oke, apakah oke. Oh, oke. Aku Atau mau bacain langsung ya tanya? Pak. Tapi, Oh, boleh silakan. tapi sorry saya nggak bisa buka ini ya kamera ya. Nggak apa-apa. Pertanyaan saya juga bingung ya. Saya ketik, tapi waktu ketik itu kok ke tempat mana gitu ya, direct message-nya, tapi ke tempat yang lain kok bisa gitu ya. Udah nggak apa-apa, Oh, saya bacain nggak aja apa-apa. ya. Memang ini agak menyimpang sedikit dari judul ya, tapi ini memang saya rasa masalah yang serius, di mana saya melihat anak-anak sekarang itu sangat candu terhadap games gitu ya, games. Jadi waktu mereka banyak sekali untuk main game, sehingga kalau ngajakin mau untuk masalah-masalah yang lain kan tentunya agak mengganggu ya, dan juga untuk masalah rohani tentunya. Jadi kira-kira apakah Chuan Tao ada trik-triknya atau caranya itu supaya anak-anak itu tidak candu terhadap games gitu loh kira-kira. Thanks ya. Oke, sama-sama Bu Li Chong. Ya. Nah, biasanya hal yang simpel pertama dulu yang harus dilakukan oleh orang tua adalah ketika orang tua memberikan fasilitas anak untuk bisa dia bermain game, maka pemberian waktu yang jelas itu harus diberikan. Misalnya, ya, dari hari Senin sampai hari Jumat mereka harus belajar. Itu sebabnya mereka cuma boleh pakai waktu bermain game, misalnya di sore, di saat mereka sudah tidak melakukan apa-apa, mungkin hanya 1 jam. Oke, kemudian di hari Sabtu mungkin waktu lebih banyak sedikit jadi 2 jam, atau hari Minggu jadi 2 jam gitu ya misalnya. Nah, itu adalah peraturan yang memang orang tua harus tanamkan dari awal ketika anaknya diberi fasilitas untuk bisa akhirnya mereka bermain game. Kalau ini tidak dilakukan, maka itulah yang akan menyebabkan banyak orang tua jadi kewalahan, jadi anaknya itu kebablasan gitu ya. Jadi itu sebabnya kita orang tua harus memperhatikan hal ini. Contoh yang real tadi di sekolah minggu, waktu tadi di doa anak, ada satu anak yang saya tanya, kamu hari ini ngapain aja nih? Tadi sudah ibadah sekolah minggu, terus kamu setelah itu sebelum doa anak kamu ngapain? Saya tanya dia. Tadi saya main game, Lause. Oh ya, main game? Emang ada waktu main game? Ada. Kalau hari Minggu setelah ibadah, papa mama kasih waktu main game 2 jam. Tapi lebih dari itu pasti nggak boleh. Dan aku nggak boleh langgar, Lause. Dia ngomongnya gitu. Nah, ini artinya salah satu contoh yang sangat baik yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak. Itu sebabnya kita sebagai orang tua harus memperhatikan hal ini dengan sebaik-baiknya. Dan kita harus memberikan juga konsekuensi. Ketika anak itu melanggar, maka ada konsekuensi yang harus mereka terima. Nah, yang menjadi masalah seringkali adalah karena orang tua itu juga akhirnya kebablasan di dalam memberikan waktu bermain. Akhirnya ketika mau melarang anaknya bermain, anaknya ngamuk setengah mati, nangis-nangis gitu ya. Terus akhirnya yang terjadi apa? Ribut deh orang tua sama anak. Itu yang terjadi. Dan akhirnya membuat anaknya jadi kecanduan. Kalau sudah kecanduan, ini harus ditolong oleh seorang ahli, psikolog, atau mungkin kalau sudah parah sekali, psikiater, karena ada anak-anak yang saking tergantungnya terhadap game sampai bisa ke bawah mimpi lah, sampai mereka bisa akhirnya seperti apa kelakuannya jadi berubah dan sebagainya. Jadi memang Bu Li Chong ini adalah dari awal sekali orang tua harus sadar akan hal ini gitu Bu. Memang nggak mudah. Nah, untuk saya sendiri sebagai guru sekolah minggu apa yang saya lakukan? Nah, jadi saya itu punya saya akan sharekan sedikit ya, apa yang saya lakukan terhadap anak-anak tuna saya.
Oke, supaya sebagai guru sekolah minggu tahu supaya anak-anak itu tidak main game terus. Ini dia yang saya lakukan. Nah, bisa lihat ini dia. Anak-anak itu setiap hari saya berikan renungan yang saya buat sendiri per perikop, dan anak-anak itu harus membaca Alkitab itu dengan renungan yang saya buat ya. Jadi mereka harus melaporkan. Misalnya contoh nih, sudah baca Alkitab 25 Agustus. Mereka harus absen nih siapa aja yang sudah baca. Itu saya lakukan terus tuh. Jadi kita sekarang sudah sampai di Matius pasal yang ke berapa? Ya, 7, pasal 7. Ya, jadi itu yang saya lakukan supaya anak-anak itu bisa benar-benar menyadari betapa pentingnya bahwa mereka harus membangun kehidupan rohani mereka, bukan hanya main game melulu, bukan main belajar melulu, tapi harus benar-benar bisa memperhatikan bahwa mereka perlu waktu untuk membaca firman Tuhan. Itu yang saya lakukan, Bu Licong. Mungkin masih di mute, Bu? Ya. Terima kasih ya, Chantal. Ya, sama-sama. Oke, baik. Ya, jadi memang kita perlu menaruh perhatian dalam hal seperti ini, apalagi ini masa-masa pandemi, ya mereka nggak bisa kumpul dengan teman di luar, ya pasti carinya akhirnya ke game gitu ya. Akhirnya ini memang agak masalah nih di sini karena sense bersosialisasinya hilang gitu ya terhadap sesama, karena akhirnya dengan keluarga juga jadi malas ngobrol dan sebagainya. Memang kita perlu ada terapkan sedikit peraturan, dan kita juga perlu jelaskan ya alasannya. Jadi menjelaskan juga kenapa mama melarang, kenapa papa kasih pembatasan. Ya karena ya ini untuk kebaikan kamu juga gitu. Nanti harusnya anak bisa mengerti kalau ada dikasih penjelasan seperti itu juga begitu. Oke, ini dari Natalia atau Irawan ini? Sedikit tambahan, maybe anak harus dikasih ya Irawan. Maybe anak harus dikasih perhatian dan pujian, dan ajak lakukan dan cari tahu apa kesenangannya di luar game. Ya, benar. Benar ya contoh Mafian ya. Banget, benar banget, harus. Seperti tadi kan ada kebutuhan mereka juga rasa percaya diri kan ya, dari apa yang saya sudah sharingkan bahwa ini perlu sekali nih. Jadi perlu memberikan perhatian, pujian ya, juga cari tahu kesenangannya. Nah, satu tambahan supaya mereka nggak main game terus begini, belilah game-game yang bisa ajak satu keluarga main. Contoh nih, ular tangga, ya, catur, gitu ya. Ajarin anak main catur. Atau ada game board yang banyak sekali sekarang ya. Itu sangat baik sekali. Ajak papa, mama, adik, kakak bisa main. Kalau perlu, kalau punya asisten rumah tangga, suster mbaknya dia, ya ajak main sama-sama. Jadi itu yang akan membuat dia juga punya relasi dengan orang lain, gitu ya. Dia juga tidak terus di depan komputer, laptop, handphone buat main game, ya. Jadi ini sangat baik. Jadi saya sarankan belilah game-game board yang bisa dimainkan bersama di rumah, ya. Ya, papa mama mungkin sudah boleh pikirkan game board apa yang mau dibeli ya. Untuk bermain dengan, jadi ini menciptakan kebersamaan ya dengan anak-anak. Yes, iya, betul sekali. Dan itu yang kita di gereja, contoh Robin ngalamin gitu ya. Kami hamba Tuhan, banyak di gereja, kami punya game board, satu game board, dan itu kita pakai main bareng. Justru dari cara itu yang membuat kami itu sangat kompak, lucu, dekat gitu ya, contoh Robin ya. Itu salah satu bukti ya. Baik. Ini sudah jam 9 ya. Apakah ada satu lagi pertanyaan deh gitu ya dari Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya terkait hal ini? One more question. Silakan saudara-saudara. Apakah ada saudara-saudara? Ataukah dari Pak Cuncun mungkin atau Bu Mutiara? Silakan Pak. Pak Cuncun mau tanya, boleh nggak main? Oh. Main apa Pak? Contoh, tadi mengatakan ngajar terus menerus, itu untuk anak-anak mungkin dan main ya. Kalau udah tua nggak boleh. Anak-anak akan tanya, Mami ini udah 2 kali kok bolak-balik ngomongnya itu tuh aja. Cek babai Ya memang pengajaran berulang-ulangnya aku rasa bukan diulang-ulang begitu. Mungkin
sessionnya udah selesai satu bab, kembali lagi diingatkan gitu ya. Tentang main game juga di masa-masa COVID ini memang semua orang stres. Jadi buangannya memang benar-benar jadi main game. Kalau orang tua main game itu supaya olahraga otak. Kalau anak-anak main game itu kecanduan. Ya orang tua mungkin boleh main game, anak boleh main. Itu pertanyaan saya. Pusing juga neneknya main game, tapi cucunya nggak boleh, gimana? Ya. Tetap kita sebagai orang tua pun pasti perlu refreshing gitu ya. Jadi sebenarnya game itu adalah game board gitu ya, salah satu sarana yang sangat baik untuk menimbulkan juga sifat kekanak-kanakan kita gitu ya. Jadi jangan kita berpikir kita sudah tua terus kita nggak boleh lucu-lucuan gitu ya. Apalagi punya cucu, wah itu akan membekas sekali di ingatan cucu bahwa wah Popo kungkung aku ya sangat baik menemani saya bermain gitu ya. Itu akan dia ingat jadi kenangan terbaik, kenangan termanis. Jadi sebagai Popo kungkung jangan sungkan, ayo main sama anak-anak. Ya, mengajar berulang-ulang artinya juga tidak pernah bosan, terus mengingatkan di waktu-waktu di mana kita bisa kumpul, kita ingat, kita ceritakan sesuatu tentang firman Tuhan kepada cucu kita, seperti itu ya. Oke. Ya. Terkait bermain ini sebenarnya ya, ini kalau nggak lagi masa pandemi ya, kalau anaknya udah mulai ya usia SD itu mungkin bisa ajak main basket bareng gitu, main badminton di halaman rumah atau dan sebagainya. Jadi yang ingin ditekankan memang adalah kebersamaan itu. Kebersamaan itu yang memang perlu kita ciptakan bersama keluarga. Alangkah baik anak bisa, maksudnya punya ada lebih banyak waktu dengan orang tua, dengan keluarga ya. Seperti itu. Tentu perlu bersosialisasi juga dengan orang-orang di luar. Seperti itu kira-kira. Baik. Ini ya, saya coba baca dulu tadi dari Irawan. Biasanya anak-anak rajin main game itu karena di lingkungan sering nggak diperhatiin. Dan jarang dipuji, adanya dimarahin aja. Jadi larinya ke game ya. Karena di game sering dipuji orang gitu ya. Tapi sekarang di game juga banyak yang dimarah orang ya. game itu Mobile Legends misalnya ya. Kemudian bermain game ada bagusnya. Irawan bisa bahasa Inggris dari main game. Memang ada betul. Bisa dipelajari juga ya contoh Mafian ya dari game itu. Cuma memang ya ada hal-hal dampak negatif yang perlu diwaspadai. Gitu kira-kira. Oke, baik. Ini kita sudah jam 9 nih ya. Ini kita selesai webinar hari ini. Mungkin dari contoh Mafian, apakah ada closing speech gitu? Jadi semacam kesimpulan atau mungkin pesan untuk setiap kita, orang tua dan juga guru-guru. Silakan. Ya, satu yang penting adalah jadilah pribadi-pribadi yang takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan dengan seluruh kehidupan kita. Maka ketika itu yang kita miliki, maka kita pasti akan benar-benar dapat menjadi pribadi-pribadi yang dapat membangun kehidupan rohani yang baik terhadap diri kita sendiri, keluarga kita, orang lain, sehingga melalui kehidupan kita memuliakan nama Tuhan. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih Contoh Mafian untuk penyampaian materi hari ini. Baik, sehari ini kita akan doa penutup. Saya mohon dengan kasih untuk Pendeta Ramaria boleh menutup webinar malam hari ini di dalam doa. Baik, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan atas anugerah-Mu yang Engkau berikan kepada kami. Di malam hari ini ya Tuhan, Engkau berikan kami satu kesempatan untuk sekali lagi belajar ya Tuhan tentang spiritualitas dari anak-anak. Apakah itu anak yang Tuhan anugerahkan di dalam keluarga ataupun di lembaga di mana Tuhan hadirkan kami berada sebagai guru ataupun sebagai guru sekolah minggu. Ya Tuhan, kami boleh melihat apa yang Tuhan inginkan untuk kami boleh perhatikan mengenai spiritualitas anak-anak kami, untuk kami boleh membimbing mengajar mereka untuk mengenal Tuhan
dan hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Dan kami juga menyadari ya Tuhan, tantangan yang dihadapi pada saat ini. Kiranya Engkau ya Tuhan yang menolong semua pihak, khususnya orang tua, guru-guru, dan juga guru-guru sekolah minggu, bahkan pihak gereja, agar kami masing-masing dengan anugerah Tuhan dimampukan untuk boleh mengambil bagian kami masing-masing untuk mendidik anak-anak yang Tuhan percayakan menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Kami berdoa menyerahkan untuk orang tua, keluarga yang bergumul dengan kondisi saat ini, khususnya di dalam membimbing anak-anak. Mohon anugerah-Mu Engkau nyatakan atas mereka. Sedemikian juga dengan anak-anak ya Tuhan, mohon Engkau juga menolong mereka dengan kasih-Mu ya Tuhan. Mungkin ada anak-anak yang saat ini menghadapi situasi yang tidak mudah bagi mereka, di mana mereka bukannya dibimbing, tetapi justru menghadapi perlakuan-perlakuan yang tidak menyenangkan dari orang-orang yang seharusnya membimbing mereka dan mengasihi mereka. Engkau berbelas kasihan atas mereka. Dan saat ini Tuhan kami bersyukur kepadamu atas anugerah-Mu yang Kau berikan bagi kami di dalam kami boleh belajar malam ini. Hamba-Mu penginjil Malvian boleh menyampaikan materi. Tuhan kiranya Engkau juga memberkati hamba-Mu di dalam seluruh apa yang Tuhan percayakan dalam pelayanan, biar kiranya Engkau juga yang memberkatinya. Demikian juga dengan BCS Medan yang sudah Engkau pakai menjadi alat saluran berkat-Mu bagi setiap kami untuk mengikuti webinar pada malam hari ini, kiranya Engkau juga yang terus memberkati. Kami puji, kami muliakan Engkau ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Bu Pendeta Ramaria. Nah, baik, Sama-sama. saudara-saudara, mari saat ini kita buka kamera semua. Biasanya kita ada berfoto bersama, saudara-saudara. Thank you, Contoh Malvian. Thank you, Contoh Malvian. Sama-sama Pak Cuncun dan semuanya. Ayo ambil foto. Ya, jangan lupa senyum kambing. Senyum kuda. Oke, baik. Saya ambil foto ya. Mari kita berfoto. 1, 2, 3. Ini karena ada beberapa slide, jadi ini ada satu slide lagi. Kita tahan posisi. Ini ada banyak yang belum menyalakan kamera ini. Jadi silakan saudara-saudara yang belum menyalakan, mari kita nyalakan. Oke, tapi kalau lagi nggak bisa nyalakan tidak apa-apa juga ya. Oke, 1. Belum sikat gigi. 1, 2, 3. Oke, baik. Thank you. Ini contoh terakhir ya, contoh? Ya. Contoh Melisa ya. Contoh Melisa. Iya. Contoh Melisa. Hari ini terakhir. Iya Pak Cuncun, Benar. saya hari ini terakhir. Oh, aduh, sedih Sampai hatiku. ketemu. Oke, kapan Ya udah. gabung lagi karena waktu ya. Jadi coba tamat langsung ke Medan. Ya, doakan supaya selesai ya. Iya. Oke, Ya. makasih Pak Saya udah Cuncun bilang dan juga Bu Kiara kalau ada dan Sunday jemaat Talk, sekalian. Sama ya. Kalau ada kesempatan, ada waktu, kapanpun boleh join ya, Sunday Talk, webinar gitu, silakan. Ya, guru-guru Kalam Kudus Siantar, good. Kalam Kudus Medan, ayo maju terus, kita harus semangat gitu. Ya, semangat Pak. Makasih semuanya. Semangat Ya. semuanya. Oke. Semuanya. Terima kasih. Terima kasih Good Contoh night, Malvian. good night. Ya, Terima kasih Bu Malvian, izin Sama-sama. link. Terima kasih Contoh Malvian. Sama-sama. Oke. Terima kasih. Terima Sama-sama. kasih. Terima kasih Bu Malvian. Sama-sama. Tuhan berkati.
Oke, bye-bye. Tetap jaga kesehatan. Bye-bye. semua. Tuhan God berkati bless. semua. Thank you. God Berkati. bless. Ya.